tim pro dan tim kontra. Agar bisa menuju tempatnya masing-masing. Baiklah, waktu yang pertama adalah opening statement. Kami sebagai moderator akan memberikan waktu opening statement yang pertama kepada tim kontra. 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Selamat malam Miftahulah, selamat malam Arba'ul Rija, selamat malam Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Tak ada yang abadi di dunia ini, saatlah satu perjuangan. Di dalam kelas kita lawan, tetapi pada malam ini kita menjadi lawan. Pada malam ini jangan sampai ada dia yang memisahkan di antara kita. Perkenalkan, kami dari Rebo Barsiso Baruda Sisi Salokan akan mengupas tentang hukum larangan berpolitik. Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan kata dari poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai 4 orang saja. Adapun dampak negatif dari poligami adalah sebagai berikut. 1. Dapat menyakiti perasaan seorang istri. 2. Akan menimbulkan keributan. 3. Membuat hubungan suami istri tidak harmonis. 4. Dapat menyebabkan perceraian dan masih banyak lagi. Selesai opening statement, selanjutnya kami berikan kepada tim pro. 3 menit dimulai dari sekarang. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Langsung saja kami dari grup SPG manusia setengah grup akan membawakan sebuah judul poligami. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang mempunyai istri lebih dari satu orang. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan poligami adalah monogami. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukan poligami, yakni Quran surah An-Nisa ayat 3 dan Quran surah An-Nisa ayat 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah sesuatu tren yang baru yang muncul tiba-tiba saja. Dalam Islam, poligami merupakan cara agar lelaki tidak terjerumus ke dalam perbuatan menyimpang
wanita seperti betina dan juga cara untuk menjaga kehormatan perempuan dan lelaki. Poligami juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan suami dan istri yang sebelumnya sulit menjadi anak. Adapun di antara hikmah poligami ialah semakin kuat ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istrinya. Karena setiap kali tiba waktu giliran salah satu dari istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat rindu pada istri tersebut. Demikian pula sang istri sangat berduka suaminya. Masih banyak hikmah dan faedah agung lainnya yang tentu saja orang beriman kepada Allah dan kebenaran agamanya tidak ragu sedikit pun ke dalam kesempurnaan hikmahnya. Cukuplah sebagai hikmah yang paling agung dari semua itu adalah menunaikan perintah Allah Ta'ala dan mentaatinya dalam sebuah ketentuan hukum yang disyariatkannya. Wallahu a'lam. Pesan dari kami, kalau istri Anda sudah tua, maka carilah istri yang lebih muda. Selanjutnya Bapak Dirasat kami berikan kepada tim pro 5 menit dimulai dari sekarang. Dalam Islam poligami merupakan cara agar lelaki tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang menyimpang seperti berzina dan juga cara untuk menjaga kehormatan perempuan dan lelaki. Poligami juga dapat menjadi cara untuk memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan suami dan istri yang sebelumnya sulit memiliki anak. Poligami memberikan satu pertanyaan besar bagi para lebih besar untuk menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan mengurus rumahnya dengan baik. Ketika suaminya sedang di rumah istrinya yang lain, kesempatan seperti ini umumnya tidak didapatkan oleh istri yang suaminya tidak berpoligami. Diskusi dimulai. Tadi Anda menyebutkan salah satu syarat poligami ialah berlaku adil. Emang Anda bisa adil? Sedangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 129 dijelaskan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa in harastum fala tamilu kullu maili fala tadaruha kal-mulaqati. Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat adil secara dilanjutkan. Dan termasuk hikmah agung poligami semakin kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri-istrinya. Karena setiap kali di bawah giliran salah satu dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat rindu pada istrinya tersebut. Demikian pula sang istri sangat merindukan suaminya. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika istri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami, sebagai dia khawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami dan istri sudah tidak berani banyak keturunan, sehingga kalau dia harus menceraikan istrinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anak. Anda mengatakan dengan berpoligami dapat memperbanyak keturunan. Kalau Anda masih bisa membuat keturunan dengan istri pertama, kenapa Anda harus berpoligami? Jikalau istri Anda sudah tua atau sakit, tapi jadi Anda ini berpoligami kok hanya mengikuti hawa nafsu Anda ya. Inna mahalaka ummati bi'ikbali hawa wahabat tanai wahabat dunia. Sesungguhnya kerusakan umat itu karena mengikuti hawa nafsu, mencintai pujian, mencintai dunia. Waktu habis, lanjutkan. semua orang mempunyai nafsu. Kalau istri Anda head, emang kalau istri Anda head, akan memaksakan Anda. Apa yang Anda harus lakukan kalau istri Anda head?
lain. Hingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, sedangkan dia orang yang selalu menjaga kehormatan pernikahan. Banyaknya peperangan dan diangkatkan dari hati jalan Allah yang ini menjadikan banyak laki-laki yang terbunuh dan juga perempuan semakin banyak. Padahal mereka membutuhkan suami untuk melindungi mereka. Maka dalam kondisi seperti ini, poligami merupakan solusi terbaik. Kadang terjadi masalah besar antara suami istri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Kemudian sang suami menikah lagi, dan setelah itu dia ingin kembali kepada istrinya yang pertama. Maka dalam kondisi seperti ini, poligami merupakan solusi yang terbaik. Lalu umat Islam sangat membutuhkan lahirnya banyak generasi muda untuk mengumpulkan barisan persiapan berjihad melawan orang-orang kafir. Ini hanya akan terwujud dengan poligami dan tidak membatasi jumlah keturunan. Waktu saat habis. Selanjutnya kami berikan kepada Timko 5 menit dimulai dari sekarang. Poligami di zaman sekarang berbeda dengan poligami yang dilakukan dengan baginda Rasulullah. Rasulullah melakukan poligami bukan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, melainkan untuk sarana menyebarkan agama Islam atau media dakwah. Beda lagi dengan poligami di zaman sekarang, ketika ada seseorang yang melakukan poligami hanya untuk memenuhi nafsu birahinya saja, sedangkan keadilan bagi istrinya tidak ditegakkan. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Teman saya tadi berbicara bahwasanya keadilan itu bisa diusahakan, karena keadilan itu sebagaikan amal. Kalau kita belum adil, ya bisa diusahakan kita adil. Ingat, Adil itu bisa diusahakan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 129, orang muslim antara banyak nisa walau dan kamu tidak akan dapat berbuat seperti Nabi ketika waktu bilang Dimulai. bahwasanya 25 nabi laki-laki, presiden kita juga laki-laki, dan Anda masih meragukan keadilan laki-laki. Saya ingin bertanya bahwa Anda laki-laki atau bukan. Laki itu harus percaya diri. Oke, tadi Anda mengatakan percaya diri itu diutamakan. Percaya diri memang baik, tapi sadar diri lebih baik. Melakukan poligami tidak bisa. Nabi pun pernah waktu begini lagi kepada Siti Aisyah, Nabi itu adalah Terus Anda akan menyalahkan Al-Quran bahwasanya ada ayat yang menuduhkan bahwa poligami itu boleh. Ayat 4 menuduhkan bahwa poligami itu boleh oleh Allah. Bisa tanya sama kaum hawa ya bro, emang kalian pengen dipoligami? Wanita mana sih yang ingin orang yang disayangi
bidadari. Ya. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan darul maqasid aula min darul faidah ta'ala maslahatun wa maslahatun budi macamul maslahat. Kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Dan apabila berlawanan antara maslahat dan maslahat didahulukan menolak yang maslahat. Sama halnya seperti poligami. Poligami juga ada manfaat dan manfaatnya. Maka dari itu poligami tidak diperbolehkan karena dapat membuat hubungan suami istri tidak harmonis, akan menimbulkan keributan, bahkan kesulitan perceraian. Sedangkan di dalam kitab satu diberikan dengan afdalul amalan ila tolaki ilallahi at-tolaku. Perkara halal yang dibenci Allah adalah tolak atau perceraian. Waktu dirasa habis. Terakhir, closing statement. Terlebih dahulu kami berikan kepada tim pro 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwa dampak positif dari poligami itu pertama bisa menghilangkan rasa bosan sang suami. Kedua, menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh syara seperti zina. Yang ketiga, membayar hasrat sang suami ketika sang istri muslim. Maka perlu kalian ketahui bahwasanya 25 nabi itu lelaki, 313 rasul itu lelaki, Presiden Jokowi pun lelaki. Apakah Anda masih menghiraukan keadilan lelaki? Maka dari itu kami perwakilan dari 2 ini dari tim pro menyatakan kembali bahwa hukum berpoligami itu dibaikkan. Terakhir dari kami, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Yang dapat kita artikan bahwa lelaki itu tidak dituntut setia, melainkan hanya dituntut untuk bertanggung jawab. Habis. Selanjutnya kami berikan kepada tim kontra 2 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari argumen di atas bahwasannya bisa kami simpulkan hukum poligami tidak diperbolehkan dikarenakan di zaman sekarang kebanyakan orang-orang hanya melatar belakangi poligami dengan kebutuhan biologisnya saja dan tidak memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku pada saat ini. Kebanyakan orang-orang melihat dampak positifnya saja, pada kenyataannya banyak dampak negatif yang bisa timbul dari poligami. Sebagaimana landasan dalam sebuah lagu, maka dari itu hukum poligami tidak diperbolehkan karena dapat membuat hubungan suami istri tidak harmonis, akan menimbulkan keributan bahkan kesengsaraan perceraian. Abghadul halal ilallahi at-tolaku. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah tidak tolak atau perceraian. Waqala Kiai Haji Muhammad Bakri Mujahid. Halal bandu itu mata beriangan. Boro nyandu iki oke kaliangan.
alasannya poligami bukan solusinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak. Ini tambahan sedikit. Sudah ada yang lagi. Sudah habis silakan kepada Watra dan Pro agar bisa kembali ke tempatnya masing-masing.